Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19 sedikit pemalu dan sangat polos. Willy tidak ingin Elsa mengalami trauma di malam pertamanya. Akibat pil setan itu jika bereaksi pada tubuh Willy. Tentunya ia akan menjadi sangat buas dan tidak terkendali. Akan tetapi, reaksi dari pil itu justru seperti dirasakan oleh Elsa. Walaupun harus diakui oleh Willy, ia sangat puas malam ini. Karena Elsa tiba-tiba menjelma menjadi sangat menggoda dan sesi. Dasar teman durjana. Ini pasti perbuatan mereka. Ya, tidak salah lagi. Tapi bagaimana mereka memberinya pada Elsa? Willy akhirnya meraih ponsel yang berada di atas meja nakas saat meyakini sesuatu. Lalu membuka grup WhatsApp teman durjananya dan mengetikkan pesan. Breng, kalian. Isi pesan yang baru saja dikirim Willy. Kau ini kenapa? Kebiasaan memaki dari dulu, Wira. Iya benar, Marcel. Seperti seseorang yang latah, sejak dulu tugasnya hanya mengiyakan ocehan Wira. Cel, kau masih bangun di jam seperti ini. Ya, sedang apa, Wira? Kau sendiri sedang apa, Marcel? Skidi papap, Wira. Menjawab frontal seperti biasa. Sama, Marcel. Apa yang kalian lakukan pada Elsa? Kalian memberinya pil setan, ya? Willy dengan tambahan emotikon marah. Cel, film tadi bagus dan sangat romantis, ya. Aku rasa kita harus sering-sering keluar bersama, Wira. Iya, pulang tadi aku langsung diserang Sheila, tahu, Marcel. Sama lagi, aku juga begitu. Via baru saja tidur. Hehe, Wira. Jawab pertanyaanku, Willy. Gelombang Wira mengirim video XXX yang baru saja ia tonton bersama istrinya. Wah, adegan ini kan tadi tidak ada. Bagaimana kau menemukannya, Marcel? Download, bodoh. Sudah tahu tadi filenya akan disensor kalau tayang di Studio 21, Wira. Dasar teman laknat, aku sedang bertanya, Willy. Kenapa baru mengirim sekarang, Marcel? Maaf, tadi aku lupa mengirimkannya, Wira. Ya sudah, tidak apa-apa. Buat besok saja, Marcel. Breng, Willy. Willy meletakkan kembali ponselnya ke meja dengan kasar. Sungguh dua temannya itu benar-benar durjana. Bukannya menjawab pertanyaan, mereka malah asyik mengobrol berdua. Seolah-olah tidak ada Willy di sana. Awas saja kalau besok Elsa kesulitan berjalan. Aku akan balas mereka. Gumamnya, padahal apa yang dilakukan Wira dan Marcel adalah bentuk pembalasan. Karena selama ini, Willy lah yang sering mengerjai mereka habis-habisan. Pagi harinya, Elsa baru saja membuka mata. Ia meraba tempat tidur di sebelah dan tidak menemukan suaminya di sana. Pandangannya berkeliling mencari sosok yang ingin ia peluk saat baru terbangun itu. Namun rupanya, Willy tidak berada di kamar. Elsa pun menggeliat dan merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya.
terutama di sekitar pangkal paha dan betis. Ah, sakit. Pekik Elsa sambil mengusap area sensitifnya. Selamat pagi, sayang. Willy baru saja masuk ke dalam kamar dengan membawa nampan berisi menu sarapan. Jus jeruk dan roti bakar adalah menu sarapan kesukaan Elsa. Ada apa? Tanya Willy begitu melihat ekspresi wajah sang istri. Ini sakit? Ucapnya manja dengan bibir mengerucut. Mana yang sakit? Aku pijat lagi, ya. Willy duduk di bibir tempat tidur, lalu menyibat selimut tebal yang membalut tubuh Elsa. Boleh aku lihat? Tidak mau, aku malu. Malu kenapa? Aku sudah melihatnya semalam. Ayolah, sini aku periksa. Willy akan membuka kaki Elsa, namun sepertinya wanita itu sangat malu. Sehingga kembali menarik selimut menutupi kakinya. Baiklah, kalau tidak mau tidak apa. Kalau begitu mandi dulu, terus sarapan, ini juga ada antibiotik untukmu. Oh, ya, tadi aku sudah siapkan air panas di kamar mandi. Ucapan Willy membuat mata Elsa membulat penuh. Air panas? Iya, air panas. Tadi kau masih tidur saat aku menyiapkannya. Jadi sengaja aku buat agak panas. Biar kalau kau bangun airnya masih hangat. Oh, aku pikir. Pikir apa? Tanyanya sambil mengusap rambut wanitanya itu. Kan tidak mungkin aku memintamu mandi dengan air panas, sayang. Aku tidak segila itu. Elsa tersenyum bahagia, lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya itu. Rasa cintanya kepada Willy kian bertambah. Selain sangat lembut, Willy juga memperhatikan apapun tentang Elsa hingga ke bagian terkecil. Bahkan yang tidak terpikir sekalipun oleh Elsa. Bukankah aku sangat beruntung? Istri mana yang tidak bahagia kalau suaminya seperti ini? Terima kasih, sayang. Bisik Elsa dengan manja sembari membenamkan wajahnya di ceruk leher Willy. Sama-sama, sekarang mandilah. Berendam di air hangat bisa mengurangi rasa sakitnya. Mau aku mandikan atau mau mandi bersama? Seringai nakal baru saja hadir di sudut bibir laki-laki itu. Mau dua-duanya? Baiklah, selepas membuka seluruh pakaian mereka. Willy menggendong Elsa menuju kamar mandi dan mendudukkannya di bathtub. Sayang. Panggil Elsa. Willy menjawab sambil mengusap busa sabun di sekitar punggung sang istri, memijatnya dengan lembut. Kenapa semalam aku merasa aneh? Ya, aku merasa tidak ada puasnya dan meminta terus. Apa memang rasanya seperti itu saat berhubungan? Itu kan sangat melelahkan dan akhirnya jadi sakit. Walaupun malu, Elsa tetap menanyakannya, sebab ia sendiri merasa aneh dengan dirinya. Willy terdiam, entah harus menjawab apa. Setelah cuti selama 1 minggu, hari ini Willy akan kembali menjalani rutinitasnya sebagai seorang dokter. Sejak menikah dengan Elsa, ada banyak perubahan dalam hidupnya.
Begitupun dengan Elsa yang selama tinggal bersama kakaknya selalu dilayani. Kini mulai belajar melayani suaminya dengan baik. Pagi akan diawali dengan membuatkan sarapan untuk sang suami. Sebab Willy lebih suka masakan rumahan, sehingga mau tidak mau, Elsa harus belajar memasak makanan kesukaan suaminya itu. Dan, jangan lupakan aktivitas wajib melelahkan yang terjadi di setiap malamnya. Kadang Willy akan mengulang kegiatan itu di pagi hari saat baru terbangun. Harum sekali, jadi lapar. Willy melingkarkan tangannya di pinggang sang istri yang sedang memasak. Mencium aroma masakan yang menggugah selera membuat perutnya keroncongan. Sebentar lagi, tangannya lepas dulu ini. Iya, sayang. Satu kecupan sayang mendarat di pipi kanan, lalu beranjak menuju lemari pendingin. Mencari sesuatu untuk mengganjal perut. Kau sudah mengajukan surat pengunduran diri? Tanya Willy. Sudah, Kak Dimas sudah menerimanya. Katanya dia harus berjuang lagi mencari seorang sekretaris. Hehe, Willy tersenyum. Beberapa hari sebelumnya, ia telah meminta Elsa untuk berhenti bekerja dan tinggal di rumah saja. Tidak ingin sang istri kelelahan setelah seharian bekerja di kantor. Dan malamnya harus melayani hasrat suaminya. Belum lagi mereka hanya tinggal berdua di rumah. Tanpa seorang asisten rumah tangga, sehingga tugas rumah dikerjakan bersama. Namun bagi Willy dan Elsa, kehidupan seperti itulah yang sempurna. Di mana mereka hidup hanya berdua saja. Dan jauh dari kata mewah seperti yang diharapkan orang lain di luar sana. Kau tidak apa-apa, kan? Aku memintamu berhenti bekerja. Padahal kau pasti sangat suka dengan pekerjaanmu. Aku memang suka bekerja. Elsa mendekat pada suaminya setelah meletakkan masakan di atas meja makan. Lalu merapikan pakaian yang dikenakan Willy. Tapi aku lebih suka menjalani peranku sebagai istrimu. Terima kasih, sayang. Willy mengecup kening, lalu memeluk istrinya itu. Aku tidak mau kau lelah. Aku berencana untuk memiliki seorang anak secepatnya. Kalau tidak, aku akan jadi bahan tertawaan Wira dan Marcel. Kenapa? Tanya Elsa kemudian beranjak menuju meja makan. Dan meletakkan sepotong roti bakar ke atas piring Willy. Willy mendesahkan napasnya pelan. Tiba-tiba teringat obrolan menyebalkan yang selalu terjadi di dalam grup WhatsApp yang hanya ada mereka bertiga. Ya, hanya bertiga. Namun rasanya seluruh penduduk bumi ada di dalam grup itu saking ramainya. Rasanya Willy ingin mencekik Wira dan Marcel. Yang saat ini sedang memberinya sebuah tantangan mematikan. Kau belum tahu, ya? Apanya? Wira dan Marcel menantangku untuk segera punya anak. Elsa membulatkan matanya mendengar ucapan Willy. Ada-ada saja kelakuan tiga makhluk sableng ini. Apa? Segera punya anak? Kita kan baru seminggu menikah. Iya, apa kau tahu? Anak pertama mereka. Michela dan Lila lahir dari hubungan satu malam karena pengaruh mabuk. Dan mereka sangat bangga dengan kehebatan itu.
Apa normal manusia seperti mereka? Apanya yang hebat dari memaksa istri? Willy menggerutu panjang lebar. Padahal yang sebenarnya hanya bentuk tidak terima. Karena Willy dan Marcel terus menantangnya. Untuk bisa membuat Elsa hamil secepatnya. Jadi begitu ya? Perbanyak makan buah, ya. Ingat minum susu dan vitamin yang kemarin aku berikan. Iya. Willy baru saja tiba di rumah sakit tempatnya bekerja. Ia sudah disambut dengan beberapa petinggi rumah sakit yang memberi ucapan selamat atas pernikahannya. Ada pula Marcel di sana dengan senyum super menyebalkan. Bagaimana pil setannya? Marcel terkekeh setelah mengucapkan kalimat itu. Mengingat ulah Wira yang memberi pil setan ke dalam minuman Elsa. Kalian memang breng. Ucap Willy sembari melayangkan kepalan tinju di lengan Marcel. Bukan aku, ya, Wira yang melakukannya. Anggap saja sebagai pembalasan karena Via pernah salah meminum pil setanmu. Willy mendengus kesal. Jika saja istri Marcel, Sheila, tidak memiliki riwayat penyakit jantung, mungkin wanita itu pun akan menjadi korban kejahilan Willy. Namun mengingat riwayat kesehatan Sheila, tentu Willy tidak ingin mengambil resiko. Bahkan Sheila pernah menjalani operasi transplantasi jantung. Ya, jantung yang bersemayam di dalam tubuh Sheila adalah milik mendiang Sanum, kakak angkatnya. Oh ya, besok adalah hari peringatan kematian San. Apa kau akan datang? Tanya Marcel. Maaf, sepertinya aku tidak akan datang. Kau tahu aku baru menikah dengan Elsa. Aku tidak mau dia berpikir macam-macam. Aku harus menjaga perasaan istriku. Tolong sampaikan permintaan maafku pada Sheila. Ucap Willy. Marcel menepuk bahu sahabatnya itu. Ia bisa memahami Willy yang butuh waktu lama untuk bisa melupakan Sanum. Aku bisa mengerti. Pagi itu, di bulan dan tanggal yang sama setiap tahunnya, di mana kenangan Sanum akan kembali terekam di benak mereka yang mengasihinya. Menggores kembali luka sayatan yang dalam. Hari itu adalah hari peringatan kematian Sanum. Keluarga besar Marcel dan Sheila sedang menggelar acara amal, yang setiap tahun dengan doa bersama anak-anak yatim dan keluarga kurang beruntung. Untuk pertama kalinya, Willy tidak tenggelam dalam kesedihan layaknya tahun-tahun yang telah berlalu. Kehadiran Elsa adalah hadiah terbaik yang dikirim Tuhan untuknya. Sayang. Elsa datang dengan membawa secangkir teh manis untuk sang suami. Mereka sedang menikmati kebersamaan di akhir pekan itu. Dengan bersantai bersama di balkon, aku dengar dari Sheila, hari ini adalah peringatan kepergian kakaknya. Kau tidak ke sana? Tidak, aku mau menghabiskan hari ini denganmu saja, hanya berdua. Boleh, kan? Willy menyeruput teh hangat buatan Elsa. Tapi bukankah lebih baik kalau kita datang? Mungkin Sheila akan senang kalau kita ikut hadir di sana. Willy menatap wajah Elsa lekat-lekat. Ia bisa melihat niat yang tulus di mata istrinya. Akan tetapi,
Kali ini Willy benar-benar ingin menjaga hati yang ia cintai itu. Tidak, sayang, kita akan menghabiskan waktu di rumah hari ini. Bagaimana kalau malam ini kita lakukan lagi yang seperti waktu itu? Tawar Willy sambil mengedipkan matanya. Elsa memberi respon dengan kerutan di alisnya. Selama beberapa hari ini, ia banyak mempelajari bahasa kode aneh dari sang suami. Yang kadang membuatnya harus berpikir keras. Memang apa yang kita lakukan? Bermain di balkon, sepertinya akan menyenangkan. Kalau kita hias balkon seperti hari itu, bagaimana? Elsa mengusap wajahnya yang kemerahan setelah menyadari arah pembicaraan Willy. Hal yang membuatnya malu adalah saat dirinya dengan tidak tahu malunya meminta mengulang kegiatan itu. Hingga beberapa kali, di balkon lagi. Iya, tapi tidak usah minum pil setan ya. Willy tertawa puas mengingat malam itu Elsa menjadi sangat agresif. Berbeda dengan saat tidak berada di bawah pengaruh pil setan. Sedikit pemalu dan sangat polos. Bahkan kadang Willy harus mengajaknya menonton video edukasi untuk belajar. Menyadari itu, Elsa menyerang Willy dengan menghujaninya cubitan gemas. Jangan ingatkan aku malam itu. Aku malu. Itu kan salahmu karena sering menjahili mereka. Ampun, sayang, sakit ini, ujarnya sambil mencoba meredam tawa. Jangan lupa kukunya dipotong. Aku tidak mau punggungku penuh bekas cakaran. Biar saja, tiba-tiba. Ting tong, terdengar suara bel berbunyi, menandakan kehadiran seorang tamu di rumah itu. Ada tamu, sebentar, ya, aku lihat ke bawah dulu. Elsa segera beranjak menuju lantai bawah untuk melihat siapa yang datang. Saat membuka pintu, tidak ada seorang pun di sana. Wanita itu mengedarkan pandangannya menyapu halaman rumah. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan seseorang. Aneh, tadi kan belnya berbunyi. Tapi tidak ada orang. Wanita itu hendak melangkah masuk ke dalam rumah kembali. Namun saat akan menutup pintu, sepasang netranya menangkap sebuah kotak yang terbungkus kertas berwarna coklat. Tergeletak di teras rumah, ia mengedarkan pandangannya sekali lagi. Dan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan seseorang. Paket, dari siapa? Aku tidak memesan apapun. Ia meraih kotak tersebut, lalu menelitinya. Hanya tertera nama Elsa Askara dengan alamat lengkap rumah Willy di sana. Masih dengan tanda tanya tentang paket misterius yang kini berada di tangannya. Elsa menuju ruang keluarga dan duduk di sebuah sofa. Kenapa tidak ada nama pengirimnya? Ya, dan apa isinya? El, siapa yang datang? Seru Willy dari lantai atas. Tidak ada, hanya sebuah paket, jawab Elsa. Ya, sudah cepat kemari. Iya, sayang, sebentar. Penasaran, Elsa kemudian membuka kertas yang membungkus paket itu untuk melihat isinya. Mungkin seseorang ingin memberi hadiah pernikahan dan lupa menuliskan nama pengirim.
Selamat menempuh hidup baru. Semoga kau suka dari yang telah lama pergi. Isi tulisan yang berada di penutup kotak kardus itu. Elsa termangu membaca setiap kata yang tertera di sana. Lalu kemudian tersadar dari lamunannya. Perlahan membuka penutup kotak kardus itu. Ada sebuah kotak cincin di dalamnya. Dan juga sebuah benda yang masih tertutupi oleh selembar kain putih. Wah, cincinnya indah sekali. Siapa yang mau memberi cincin seperti ini? Ini kan mahal. Ia lalu menyibak kain putih yang menutupi benda itu. Seketika mata Elsa membulat penuh saat mendapati apa yang berada di dalam sana. Seluruh tubuhnya terasa meremang. Elsa seperti kehilangan seluruh tenaganya. Hanya cairan bening yang menggenang di bola matanya. Suara teriakan Elsa membuat Willy terlonjak. Secepat kilat, laki-laki itu segera berlari menuju lantai bawah di mana Elsa berada. Elsa, panggilnya sambil berlari menuruni tangga. Begitu tiba di ruang keluarga, ia terkejut saat mendapati Elsa sedang meringkuk di sisi sofa sambil menangis ketakutan. Ya ampun, sayang. Willy segera mendekat dan memeluk tubuh sang istri. Ia dapat merasakan dengan jelas tubuh Elsa yang gemetaran, juga dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Diusapnya rambut dan punggung wanitanya itu, mencoba menenangkan. Sayang, kenapa? Tenanglah. Ucapnya sambil mengeratkan pelukannya, sesekali mengecup puncak kepala wanita itu. Elsa belum sanggup menjawab, wajahnya pucat dan terlihat jelas ketakutan. Tatapan matanya juga masih kosong. Sepertinya isi paket misterius itu membuatnya sangat syok. Aku takut sekali. Ucapnya gemetar. Tenang dulu, sayang. Tarik napas pelan-pelan. Willy mencoba menenangkan Elsa dengan memintanya mengatur napasnya yang memburu. Lalu kembali memeluk tubuhnya. Jangan takut, ada aku. Willy kemudian melirik sebuah kotak yang berada di atas meja. Alisnya mengerut. Ada sebuah tanda tanya, benda apa gerangan yang ada di dalam kotak, sehingga membuat Elsa begitu ketakutan bahkan sampai menjerit histeris. Pelan-pelan, Willy mendekat dan melihat isi kotak itu. Ada sebuah boneka putri Elsa yang lehernya patah. Dengan bagian tubuh yang sepertinya sengaja dibakar. Dan yang membuat Willy merinding adalah bangkai kucing berlumuran darah yang berada di dalam kotak. Apa ini? Siapa yang mengirim benda seperti ini? Ia meneliti lagi kotak itu untuk mencari nama pengirim. Namun tak menemukan apapun di sana, kecuali tulisan tangan. Yang rupanya masih dapat dikenali oleh Willy, siapa pemilik tulisan tangan itu. Selamat menempuh hidup baru, semoga kau suka dari yang telah lama pergi. Ini seperti tulisan tangan, alis Willy mengerut, antara percaya dan tidak. Melihat Elsa yang masih ketakutan, Willy kembali memeluknya. Laki-laki itu hendak menggendong Elsa menuju kamar. Ketika perhatiannya tertuju pada sebuah kotak perhiasan yang tergeletak begitu saja di lantai,
Matanya pun membulat saat mendapati sebuah cincin berlian di sana. Cincin ini. Willy menggantung ucapannya, tidak ingin Elsa mendengar. Cincin yang pernah aku berikan kepada Sanum. Kenapa bisa ada di sini, dan siapa yang mengirimnya kemari? Elsa masih gemetar dengan tatapan kosongnya. Sesaat kemudian, segalanya seperti berputar dalam pandangannya. Gelap, Elsa ambruk di atas karpet bulu. Beruntung Willy segera menangkap tubuhnya sehingga tidak terbentur. El, sayang, bangun, El. Ucap Willy sambil menepuk lembut wajah Elsa. Ia segera menggendong tubuh sang istri dan membawanya ke dalam kamar. Malam itu setelah Elsa sedikit lebih tenang, Willy meminta Marcel dan juga Wira untuk datang ke rumahnya dan menunjukkan paket misterius yang datang ke rumah tanpa nama pengirim. Sama seperti Willy, Marcel dan Wira pun sama terkejutnya. Coba lihat, tulisan tangan itu seperti tulisannya San. Aku masih mengingatnya dengan jelas, ucap Willy seraya menunjuk tulisan tangan pada penutup kardus. Ini tidak mungkin, Will. San sudah meninggal. Aku ada di hari pemakamannya, ucap Marcel seakan tak percaya. Aku tahu, Marcel. Karena itulah aku ingin tahu siapa yang melakukan semua ini. Dan kenapa orang itu mengirimnya untuk Elsa? Bersambung.